Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyira al-ikhwah wal akhwat kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pemirsa Ahsan TV dimanapun antum berada, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Salawat dan salam terus kita haturkan kepada junjungan kita, teladan kita, idola kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan para sahabatnya, serta seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral ikhwah, kaum muslimin dan muslimat, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Melanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar yang ditulis oleh Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala, yang mana kita masih di Al-Kabiratu Al-Arba'un, dosa besar yang ke-40, yakni Al-Ghadir bi amirihi wa ghairi dhalik, yakni seseorang yang mengkhianati pemimpinnya, wa ghairi dhalik, dan yang lainnya. Dan alhamdulillah kita sudah membaca beberapa nas, beberapa dalil yang disebutkan penulis di dosa besar yang ke-40 ini. Ada 3 ayat yang sudah kita baca dan ada 2 hadis yang juga sudah kita baca. Hari ini insyaallah di kesempatan sore yang berbahagia ini kita akan melengkapi bacaan hadis-hadis dan juga penjelasan para ulama tentang hadis-hadis tersebut di bab atau di dosa besar yang ke-40 ini. Hadis berikutnya itu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah yang Maha Tinggi berfirman. Hadis ini ma'asyiral ikhwah dinamakan oleh para ulama dengan hadis qudsi. Yani Nabi SAW dalam hadis ini menisbatkannya kepada Allah Azza wa Jalla. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, Allah yang Maha Tinggi berfirman. Hadis ini hadis qudsi. Thalathatun ana khasmuhum yaumal qiyamah. Ada 3 golongan orang yang aku, kata Allah, khasmuhum yaumal qiyamah, akan menjadi musuh mereka, musuh ketiga golongan ini yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Na'udzubillah. Nah, ini cukup mengerikan, ancaman yang cukup keras bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjadi musuhnya. Sedangkan saat itu tidak ada pada hari kiamat kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala saja. Maka bayangkan kalau seandainya orang-orang itu dijadikan musuh oleh Allah Tabaraka wa taala. Maka siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai musuh, maka tidak ada yang dapat menolongnya satupun. Karena Allah Subhanahu wa taala Maliki Yaumiddin, sebagaimana dalam surat Al-Fatihah, penguasa hari pembalasan, raja hari pembalasan. Nah, mengapa di sini di surat Al-Fatihah Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan bahwa Allah raja penguasa hari pembalasan?
Padahal kita tahu bahwa Allah itu raja dan penguasa seluruh alam semesta. Mengapa dikhususkan hanya yaumul qiyamah, hari kiamat, hari pembalasan? Allah lah penguasa dan raja hari pembalasan. Karena saat itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sangat terlihat. Jelas terlihat, tidak ada penguasa-penguasa lain pada hari kiamat kecuali Allah Tabaraka wa taala saja. Maka bayangkan kalau seandainya orang-orang seperti ini jadi musuh Allah. Allah Subhanahu wa taala telah mengikrarkan bahwa 3 golongan ini adalah musuh-musuh Allah pada hari kiamat. Na'udzubillah. Dan ini menunjukkan betapa besarnya dosa ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala memasang bendera permusuhan dengan mereka. 3 hal yang nanti akan disebutkan dalam hadis ini menunjukkan bahwa 3 hal ini adalah termasuk dosa-dosa besar. Yang pertama, rajulun a'ta bi thumma ghadar. Yang kedua, wa rajulun ba'a bi hurran fa akala thamanah. Yang ketiga, wa rajulun ista'jara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'tihi ajrah. Orang yang pertama yang kelak menjadi musuh Allah Tabaraka wa taala pada hari kiamat adalah orang laki-laki atau seseorang, dan ini mencakup laki-laki dan perempuan. Seseorang yang memberikan janjinya dengan nama Allah, memberikan janjinya dengan nama Allah, thumma ghadar, kemudian dia khianati perjanjian tersebut. Dan jenis orang yang pertama ini, ma'asyara ikhwah rahimani wa rahimakumullah, masuk ke dalam bab yang dibahas oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala, ya, tentang dosa besar seseorang mengkhianati penguasa, mentaati pemimpinnya. Karena seseorang ketika dia mentaati pemimpin, dia telah seakan-akan telah memberikan janji setianya atas nama Allah kepada orang ini. Kemudian dia khianati. Dia lepas perjanjian tadi, dia khianati. Dia tidak lagi taat kepada penguasanya. Dan ini kata Nabi SAW dalam hadis ini, sebagaimana dalam hadis qudsi ini, bahwa dia adalah kelak musuh Allah pada hari kiamat. Yang kedua, wa rajulun ba'a bi hurran fa akala thamanah. Yang kedua adalah seseorang yang menjual atas nama Allah, ya, sampai dia bersumpah dengan nama Allah misalnya, menjual seorang yang sebenarnya dia orang merdeka, tapi dia katakan bahwa ini adalah budakku, maka saya jual. Bahkan sampai dia mengatakan misalnya, wallah, demi Allah, ini adalah budakku, maka saya jual untukmu. Fa'akala thamanah, kemudian dia ambil hasil penjualan orang merdeka ini, yang dia katakan bersumpah demi Allah bahwa ini adalah budaknya. Maka ini juga termasuk dosa besar, dan nanti kelak pada hari kiamat Allah Tabaraka wa Ta'ala akan menjadi musuhnya. Yang ketiga, warajulun ista'jara ajiran, seseorang yang memberi upah atau menyewa seseorang, memberikan upah kepada seseorang atas sebuah kerja, atas sebuah jasa, apa saja jasa dan pekerjaan itu. Fastaufa minhu, dan orang ini, orang yang diupah ini, orang yang disewa ini sudah menyempurnakan permintaannya, yakni menunaikan haknya sebagai seseorang yang disewa. Walam yu'tihi ajra, tapi yang menyewanya tidak memberikan kepadanya sewaannya, ini upahnya. Na'udzubillah, dan ini kelak akan menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ma'asyara ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Inilah 3 dosa besar yang disebutkan dalam hadis ini. Dan yang menjadi asyahid, yang menjadi titik pembahasan kita di hadis ini adalah orang yang pertama. Karena dosa besar yang disebutkan dalam dosa besar ke-40 ini adalah al-ghadir bi aminih wa ghairi dzalik, yang mengkhianati pemimpinnya, menarik dirinya dari ketaatan, menarik semua perjanjiannya dengan pemimpinnya, padahal dia sudah memberikan janji sumpah setia kepada pemimpinnya, bahkan terkadang dengan menyebut nama Allah. Kalau antum lihat bagaimana orang-orang disumpah untuk menerima sebuah jabatan kenegaraan, antum melihat bahwa mereka disumpah dengan nama Allah, bahkan diletakkan Al-Quran di atas kepalanya. Maka barang siapa yang sudah
memberikan sumpah setianya, memberikan janjinya untuk taat kepada penguasa, kepada pemimpinnya, kemudian dia khianati perjanjian tersebut, maka kelak pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia sebagai musuh. Dan siapakah yang dapat menolongnya kalau Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan dirinya sebagai musuh? Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hadis yang berikutnya yang juga berkenaan dengan dosa besar yang ke-40 ini, yaitu hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man khala'a yadan min ta'atin laqiyallaha yaumal qiyamati wala hujjatalah. Wa man mata wa laysa fi unuqihi bai'ah mata maitatan jahiliyah." Mata maitatan jahiliyah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, "Man khala'a," barang siapa yang melepas yadan, tangannya, min ta'ah, dari sebuah perjanjian ketaatan. Ini dia menarik dirinya dari ketaatan kepada seorang pemimpin. Laqiyallaha yaumal qiyamah, dia nanti akan bertemu Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Wala hujjatalah, tidak ada dalil, tidak ada alasan baginya di hadapan Allah untuk dia melepas ketaatan. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita perhatikan nas-nas yang baru saja kita baca dan nas-nas sebelumnya baik dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah, maka kita akan temukan Islam memerintahkan kepada kita untuk taat kepada pemimpin dan melarang kita untuk keluar dari ketaatan kepada pemimpin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sendiri menggabung antara ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul-Nya dengan ketaatan kepada amir, kepada ulil amri, kepada penguasa, pemimpin. Sebagaimana firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan panggilan keimanan. Siapa saja yang mengaku sebagai seorang mukmin, dengarkan perintah setelahnya, atiullaha wa atiur rasul. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul-Nya. Lihat di sini, Allah Subhanahu wa taala di awal ayat memerintahkan agar taat kepada Allah, lalu diulang kembali perintah itu dan taat kepada Rasul-Nya. Perhatikan ayat ini, diulang dua kali kata perintah ati'u. Ati'ullaha, ini yang pertama. Yang kedua, wa ati'ur rasul. Diulang dua kali kata perintah ati'u. Taatlah kalian. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul-Nya. Wa ulil amri minkum, lihat yang ketiga, ketaatan yang ketiga, wa ulil amri minkum, dan kepada penguasa, pemimpin di antara kalian. Uniknya di ayat ini tidak diulang ketiga kalinya kata perintah ati'u ketika berbicara tentang ketaatan kepada pemimpin. Yang pertama, yang kita ambil dari ayat ini bahwa ketaatan kepada pemimpin bagian daripada taat kepada Allah dan taat kepada Rasul-Nya. Dan ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Yani barang siapa yang taat kepada penguasa, maka dia telah beribadah kepada Allah. Dan ini salah satu bentuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama yang kita temukan dalam ayat ini. Yang kedua, disebutkan dalam tafsir bahwa tidak diulangnya kata ati'u, kata perintah ati'u ketiga kalinya dalam ayat ini, menunjukkan bahwa taat kepada pemimpin bukan dalam setiap hal. Tidak secara mutlak. Semuanya kita tidak. Yang kita taati hanya dalam hal yang ma'ruf saja. Hal yang ma'ruf, hal yang baik, hal yang disepakati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasul-Nya, hal yang diikrarkan dalam Al-Quran maupun Sunnah, maka itu yang kita taati. Dalam kemungkaran tidak. Maka di sini hadis-hadis tentang perintah taat kepada pemimpin, ini taat kepada mereka dalam hal yang ma'ruf. Jadi
Tidak setiap hal kita taati. Ada beberapa saat kita mentaati pemimpin dalam hal yang ma'ruf saja, ada pun dalam hal yang mungkar dalam saat itu maka tidak kita taati. Tapi tetap tidak boleh kita tarik janji setia kita untuk menjadikannya sebagai pemimpin. Beda antara tidak mentaatinya dalam hal yang mungkar dengan menarik perjanjian kita dengan amir. Yani melepaskan tangan kita dari pimpinannya. Yang kedua, tidak taat dalam hal yang mungkar ini boleh. Adapun yang ketiga, yakni melepas ketaatannya secara mutlak, semuanya ditarik, ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Karena maslahat dunia ada dalam ketaatan kepada penguasa. Tentu setelah taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Rasul-Nya, baru taat kepada penguasa. Bahkan urusan dunia dan akhirat tidak akan tegak kecuali kalau kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul-Nya dan mentaati penguasa, pemimpin kita. Karena ketertiban, keamanan akan tercipta jika ada penguasa yang mengatur. Nanti kalau masing-masing melepaskan dirinya dari ketaatan, tidak mau diatur oleh penguasa misalnya, maka akan kacau kondisi masyarakat. Tidak ada hukum yang ditaati. Sehingga orang seenaknya saja untuk melakukan apa saja yang dia inginkan. Dan itu terjadi di tempat-tempat yang kondisinya sedang dalam kondisi kacau balau, entah itu karena bencana, karena perang, karena gempa, karena yang lainnya. Kemudian kacau, kepemimpinan saat itu tidak kuat, maka antum akan lihat kekacauan. Antum akan melihat banyak kekacauan. Maka ketertiban umum, keamanan, ini hal yang harus dijaga. Ya, dengan jalan kita mentaati aturan-aturan pemerintah. Kalau seseorang mau seenaknya saja, maka dia seakan-akan telah melakukan atau melaksanakan hukum rimba. Siapa saja yang kuat, maka dia yang menang. Ini tidak benar. Sehingga nanti muncul kekacauan-kekacauan, muncul ketidaktertiban, dan akhirnya terjadilah apa yang tidak kita inginkan, yakni hilangnya keamanan di sebuah negeri. Yani apa saja yang Allah perintahkan pasti baik, dan apa saja yang Allah larang pasti buruk. Ini hal yang wajib untuk berada terus dalam hati kita yang paling dalam, bahwa kita taat kepada Allah dan taat kepada Rasul-Nya dan melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya, karena kita mengetahui bahwa perintah Allah dan perintah Rasul-Nya pasti baik, tidak mungkin buruk. Kenapa diperintahkan oleh Allah? Kenapa diperintahkan oleh Rasul-Nya? Karena baik, maslahat. Kebalikannya, kenapa dilarang oleh Allah? Kenapa dilarang oleh Rasul-Nya? Karena pasti ada mudarat, pasti ada mafsadat. Dan dalam hadis ini, Nabi SAW melarang kita untuk melepaskan ketaatan, yakni melepaskan dirinya dari janji yang telah dia janjikan kepada penguasa untuk taat kepadanya, karena orang seperti ini kelak pada hari kiamat, sebagaimana dalam hadis ini, akan bertemu dengan Allah tanpa ada alasan sama sekali. Tanpa dengan alasan sama sekali. Dan sekali lagi, taat kepada pemimpin, sebagaimana sudah kita jelaskan tadi, tentu dalam hal yang ma'ruf, bukan dalam hal yang mungkar. Sebagaimana kaidah la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Al-Khaliq, Sang Pencipta. Begitu pula dalam hadis disebutkan innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam hal yang ma'ruf saja, bukan dalam hal yang mungkar. Tapi tetap sekali lagi kita tidak melepas janji kita untuk berada di bawah kepemimpinan pemerintah ini. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi melanjutkan seraya menjelaskan jeleknya orang-orang yang melepas ketaatannya, yakni melepas dirinya dari janji setia kepada sebuah pemerintah. Waman mata, dan barang siapa yang mati, meninggal, wa laysa fi unuqihi bai'ah, dan tidak ada bai'at di lehernya,
Dia tidak terikat dengan janji setia kepada penguasa tertentu. Dia entah dia di bawah kepemimpinan siapa, maka mata maitatan jahiliyah. Maka dia akan mati dalam kondisi seperti matinya orang-orang jahiliyah. Hadis ini dikeluarkan Imam Muslim. Kalau kita perhatikan di sini Nabi SAW menyamakan mereka yang tidak taat kepada pemimpin, melepas ketaatannya secara mutlak. Dan hal yang ma'ruf maupun yang mungkar dia sama-sama tidak taati, karena dia melepaskan dirinya dari di bawah kepemimpinan sebuah pemimpin, sebuah pemerintah, sebuah penguasa. Matinya disamakan dengan mati orang-orang jahiliyah. Karena kalau kita perhatikan penjelasan para ulama tentang perkara-perkara jahiliyah yang dulu Nabi SAW berupaya untuk menghilangkannya ketika berdakwah dan diutus sebagai seorang nabi di Jazirah Arab, di Mekah secara khusus dan kepada seluruh manusia secara umum, Nabi SAW mendapati adanya perkara-perkara jahiliyah yang masih terus mereka lakukan, yang bertentangan dengan Islam. Dan uniknya di antara perkara-perkara jahiliyah yang Nabi SAW upayakan untuk dihilangkan adalah sikap membangkangnya orang-orang jahiliyah kepada pemimpin. Bahkan mereka tidak mau diatur, bahkan mereka tidak mau mentaati pemimpin. Padahal bisa saja dalam hal yang ma'ruf. Yang ma'ruf mereka tidak taati. Akhirnya kita temukan di masa jahiliyah banyaknya peperangan-peperangan dan kekacauan-kekacauan. Silakan cek sejarah bagaimana kondisi Nabi SAW ketika awal pertama kali diutus. Bagaimana kondisi Jazirah Arab saat itu ketika Nabi SAW dilahirkan. Perkara-perkara jahiliyah. Perkara-perkara orang-orang bodoh. Yani kita temukan ada satu kabilah bisa berperang dengan kabilah yang lainnya belasan tahun, bahkan puluhan tahun. Karena perkara-perkara yang remeh. Kekacauan. Perempuan dihinakan sehina-hinanya pada zaman itu. Orang-orang merdeka bahkan bisa jadi dijual. Seakan-akan mereka budak. Banyak kezaliman-kezaliman yang terjadi pada zaman jahiliyah. Di antaranya ini. Sikap membangkangnya orang-orang jahiliyah kepada pemimpin. Akhirnya kekacauan. Hilangnya ketertiban dan keamanan. Sedangkan aman, tertib adalah nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada sebuah tempat. Karena kalau sudah hilang rasa aman diganti dengan rasa takut, maka akan terjadi kekacauan. Dengan keamanan semua berjalan. Dengan keamanan semua berjalan. Ekonomi berjalan, pendidikan berjalan, orang-orang keluar mencari nafkah dari rumahnya, keluar meninggalkan keluarganya dalam kondisi tenang. Kita mengantarkan anak-anak kita ke sekolah dalam kondisi tenang. Tidak ada yang takut di rumahnya, takut nanti akan ada orang-orang yang mengambil haknya begitu saja dan tidak bisa mereka ambil kembali hak tersebut. Alhamdulillah negeri kita ini Allah Subhanahu wa taala berikan rasa aman. Dan ini hal yang patut kita jaga. Kita, sebagian besar kita yang tidak merasakan masa penjajahan tidak mengerti nikmatnya rasa aman itu. Kurang memahami betapa besarnya nikmat aman. Banyak di antara kita yang lahir dalam kondisi sudah aman, lalu masa kanak-kanak dalam kondisi aman, remaja dalam kondisi aman, dewasa aman, punya anak, punya cucu dalam kondisi aman, tidak merasakan dulu bagaimana apa yang dirasakan nenek kita dan kakek-kakek kita ketika masa penjajahan. Ketakutan. Takut diambil hartanya oleh penjajah. Takut diambil salah satu keluarganya yang dia cintai, kemudian dipaksa untuk bekerja. Pekerja kasar yang kita kenal dalam masa itu sebagai romusa dan yang lainnya. Na'udzubillah. Ya, nikmat aman ini terkadang kita meremehkannya. Dan nikmat aman ini sama seperti nikmat sehat. Terkadang orang suka meremehkan nikmat sehat. Kapan kita akan mulai merasa besar nikmat sehat itu? Ketika nikmat sehat itu hilang. Baru terasa bahwa nikmat sehat itu luar biasa. Begitu pula na'udzubillah orang-orang baru mulai nanti merasakan besarnya nikmat aman itu kalau sudah nikmat aman itu hilang.
Dan naudzubillah kita tidak mengharapkan demikian. Maka mentaati penguasa dalam hal yang ma'ruf, bukan dalam hal yang maksiat, dan tidak menarik ketaatan kita kepada penguasa ini adalah sebab keamanan. Dan kebalikannya, keluar dari perjanjian kepada penguasa, bahkan bisa jadi mengangkat senjata untuk melakukan revolusi kepada penguasa, ini akan menghilangkan keamanan. Dan nanti akan kita lihat bagaimana hadis-hadis berikutnya secara khusus tentang ketaatan kepada penguasa ini. Ma'asyir ikhwa rahimani wa rahimakumullah, hadis berikutnya yaitu hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dalam Kitabul Imarah, bab wujubul wafa bi bai'atil khulafa'il awwal fal awwal, wajibnya mentaati penguasa yang lebih dulu, yang lebih utama, yang lebih dahulu untuk ditaati, yang lebih dahulu berkuasa, maka dia yang berhak ditaati. Hadisnya dari hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, man ahabba an yuzahziha anin nar wa yudkhilal jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang suka dijauhkan dari api neraka, barang siapa yang cinta apabila dijauhkan dari api neraka, wa yudkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir, maka hendaknya ketika datang kematiannya, hendaknya dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Tetap di atas akidah Islam, tetap sebagai seorang muslim yang mengimani Allah dan mengimani hari kiamat. Dan siapa yang mati dalam kondisi seperti ini, datang kematian kepadanya dalam kondisi dia masih seorang mukmin, seorang muslim yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka insya Allah Allah akan jauhkan dirinya dari api neraka dan dimasukkan dalam surga. Nah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua termasuk orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wal ya'ti ilan nasil ladzi yuhibbu an yu'ta ilaihi. Yani setelah dia berupaya mati dalam kondisi beriman kepada Allah dan hari akhir, yang kedua, hendaknya dia mati dalam kondisi dia suka memperlakukan manusia dengan apa yang dia sukai kalau orang-orang itu bersikap kepadanya. Yani bersikaplah kepada manusia, bermuamalahlah kepada manusia, bergaullah dengan manusia dengan cara seperti Anda suka jika orang-orang mempergauli Anda dengan cara itu. Begitu Anda suka untuk diperlakukan, maka begitulah perlakukan kita kepada manusia. Kita suka orang-orang ramah kepada kita, maka jadilah orang yang ramah kepada orang lain. Kita suka kalau orang-orang itu berkata jujur kepada kita, maka jujurlah kepada orang lain. Kita suka orang-orang itu berbuat baik kepadanya, maka berbuat baiklah kita kepada mereka. Sebagaimana itu yang kita harapkan dari manusia, itu yang kita suka dari manusia, begitulah cara kita memperlakukan manusia. Mereka berkata baik, maka kita balas dengan perkataan baik. Mereka berkata jujur, maka kita juga berkata jujur. Mereka menepati janjinya, maka kita juga menepati janji kita. Dan ini persis sebagaimana sebuah hadis yang sahih, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, mohon maaf, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai untuk orang lain apa yang dia cintai untuk dirinya. Jadi begitu cara dia bermuamalah kepada, begitulah cara orang-orang bermuamalah kepadanya, maka begitulah cara dia bermuamalah kepada orang lain. Dia begitu yang dia suka kalau seseorang memperlakukannya, begitulah cara dia memperlakukan orang lain. Waman baya'a imaman. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, waman baya'a imaman, barang siapa yang membaiat seorang pemimpin. Dan membaiat di sini tentu bukan berarti lantas dia harus bersalaman, karena tentu
apalagi sebuah negeri, jika negeri itu luas, tidak mungkin satu persatu membaiat secara lisan dan secara langsung kepada pemimpin, maka cukup diwakili oleh orang-orang penguasa wilayah untuk mewakilkan kita membaiat seorang penguasa tunggal. Jadi orang-orang di Jawa Barat misalnya, di Bekasi ini tidak harus datang langsung ke penguasa, ke rumahnya, lalu membaiatnya secara langsung dengan tangannya. Tidak harus begitu. Cukup dia berada di wilayah Jawa Barat, maka cukup Provinsi Jawa Barat yang kepala provinsinya yang membaiat, maka kita termasuk orang-orang yang juga membaiat penguasa tersebut. Nah, sebagaimana pada zaman Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Al-Khattab, khususnya pada zaman Umar yang sudah semakin meluas wilayah-wilayah Islam sampai ke Irak, sampai ke melebihi daripada Mekkah dan Madinah, maka tidak mungkin semua orang datang kepada Umar lalu lantas menyalaminya langsung. Tidak semua. Tidak mungkin itu dilakukan. Maka cukup diwakili oleh penguasa-penguasa setempat, maka orang-orang yang di bawah kekuasaannya termasuk orang-orang membaiat. Jadi jangan salah paham di sini. Jangan ada orang bilang, saya tidak merasa membaiat kepada pemimpin. Tidak. Anda memang tidak membaiat secara langsung, tapi diwakili oleh penguasa. Anda tinggal di sini, maka siapa penguasa orang sini, maka itulah yang telah menjadi wakil kita membaiat penguasa tunggal. Barang siapa yang telah membaiat seorang imam, fa'atahu safqata yadih wa thamarata qalbih, dan telah menyerahkan tangan dan hatinya, yakni berjanji dengan bersalaman dengannya dan dengan disertai dengan keyakinan hatinya, fal yuti'hu in istata', hendaknya dia mentaatinya sesuai dengan kesanggupan. Fa in jaa akhar, jika datang orang lain, yakni yunazi'uhu, berupaya untuk merebut kekuasaan penguasa yang dia telah baiat sebelumnya, ada orang lain datang, orang kedua datang untuk merebut kekuasaan itu, padahal kita sudah membaiat penguasa yang pertama ini, maka fadribu unuqa al-akhar, maka boleh kita memerangi penguasa yang berupaya merebut kekuasaan penguasa pertama yang telah kita membaiat diri kita kepadanya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Di sini disebutkan secara khusus baiat. Dan al-bai'ah tidaklah dilakukan kecuali penguasa tinggi. Ada seorang ustadz membaiat murid-muridnya, makanya tidak boleh. Ini bukan baiat namanya. Al-baiat yang syar'i, baiat yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW adalah baiat kita terhadap penguasa pemerintah. Jadi jangan salah paham. Bukan guru kepada muridnya atau orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai penguasa, dia bilang saya penguasa negeri ini, tapi namanya saja kita tidak boleh mendengar. Ada orang-orang tertentu yang mengajak kita membaiat kepada orang tertentu yang kita tanya siapa orangnya, nanti saja kita nanti tahu. Ada orang yang berupaya mendirikan negara di dalam negara, negara bayang-bayang yang tidak diketahui di mana wilayahnya. Bahkan mengajak dia membaiat kepada seseorang, dia mau menyerahkan ketaatannya tapi kepada orang yang tidak dikenal. Bagaimana ketakwaannya kita tidak tahu, bagaimana ilmunya kita tidak tahu. Lalu dikatakan nanti saja, setelah kalau sudah ketemu nanti baru. Dulu orang-orang, para sahabat Nabi SAW membaiat Abu Bakar As-Siddiq, semua tahu bagaimana Abu Bakar As-Siddiq. Semua orang tahu. Ketika membaiat Umar bin Al-Khattab, mereka semua tahu bagaimana Umar bin Al-Khattab, bagaimana Uthman, bagaimana Ali. Jelas. Bukan penguasa-penguasa yang tidak jelas, yang mengaku-ngaku sebagai penguasa tapi tidak jelas siapa orangnya. Dan ini di antara tanda-tanda yang bisa kita ketahui jika ada sebuah pengajian seperti ini, maka jauhilah. Ini hal-hal menyeleneh yang kita lihat di masyarakat, yang kadang orang-orang awam menjadi korbannya karena ketidaktahuan. Mereka menggunakan ayat ini, hadis-hadis ini. Hadis-hadis yang kita bacakan tadi dipakai oleh mereka untuk maksudnya penguasa mereka yang tidak jelas. Siapa dia, bagaimana ketaatannya, bagaimana ketakwaannya kepada Allah, bagaimana. Bahkan namanya saja kita tidak tahu. Baru belakangan tahu. Ini hal-hal aneh yang kita lihat di masyarakat yang kita wajib untuk menjauhkan diri kita darinya. Nabi SAW melanjutkan, seraya penting untuk memperhatikan dan menjaga penguasa ini, kalau datang orang lain yang berupaya merebut kekuasaan penguasa pertama,
Kalau kita biarkan maka akan terjadi kekacauan. Maka fadribu unuqa al-akhar, maka boleh kita memerangi orang-orang yang berupaya menumbangkan penguasa pertama. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis berikutnya, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaih. Dan hadis ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'ani faqad ata'a Allah." Barang siapa yang taat kepadaku, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad ata'a Allah, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Wa man asani, barang siapa bermaksiat kepadaku, yakni membangkang, tidak taat kepadaku, kepada Rasul, faqad asallah, maka sungguh dia telah membangkang kepada Allah, tidak taat kepada Allah, bermaksiat kepada Allah. Wa man yuti'il amir, barang siapa mentaati penguasa, al-amir, faqad ata'ani, maka sungguh dia telah mentaatiku, mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yani mentaati penguasa, mentaati pemimpin, ini adalah bagian taat kita kepada Allah dan Rasulnya. Sebagaimana ayat yang sudah kita bacakan tadi. Allah perintahkan kita taat kepada penguasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita taat kepada penguasa. Dan ini perlu kelapangan dada, yang banyak orang terkadang membaca hadis-hadis ini sempit hatinya. Bahkan ada orang yang terpengaruh dengan pemikiran jahiliyah, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sebutkan tadi dalam hadisnya, barang siapa yang mati dalam kondisi tidak ada baiat sedikit pun di lehernya, tidak ada penguasa yang dia taati, yang dia jadikan sebagai penguasanya, maka dia mati sebagai seakan-akan dia bangkai jahiliyah. Yakni di antara perkara jahiliyah adalah sifat membangkang kepada penguasa. Ada sebagian orang itu punya sifat membangkang. Dan ini sifat yang tidak dibenarkan dalam Islam, karena sifat ini sifat jahiliyah, sifat orang-orang bodoh. Yang dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kita dari perkara-perkara seperti ini. Jangan kita menyerupai orang jahiliyah. Kita orang-orang muslim. Kita adalah orang-orang yang menggunakan logika sehat dan akal sehat ketika bertindak. Kita orang-orang yang berupaya mempertimbangkan maslahat dan mudarat sebelum bertindak. Kita adalah orang-orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, yang mana Allah dan Rasulnya memerintahkan kita taat kepada pemimpin. Maka di sini Nabi SAW menegaskan, barang siapa yang taat kepada penguasa, maka sungguh dia taat kepadaku, kepada Rasulullah SAW. Ada orang ketika membaca Sahih Muslim dan Sahih Bukhari, ketika bicara bab tentang taharah, bersuci, salat, puasa, zakat, hatinya lapang mendengarnya. Tapi ketika sampai ke bab tentang al-imarah, taat kepada penguasa, mulai ada kesempitan dalam dadanya, pembangkangan, terpengaruh dengan perkara-perkara jahiliyah, mendahulukan hawa nafsu. Sekali lagi, ini mendahulukan hawa nafsu. Karena orang seperti ini tidak mengharapkan keamanan. Orang seperti ini kalau hanya dia dalam hatinya saja, tidak diucapkan dengan lisan, apalagi tidak dia pengaruhi orang-orang dengan lisannya, maka kejahatannya sedikit. Tapi kalau sudah sampai ke tingkat dia mengajak orang, punya kemampuan untuk retorika yang sangat tinggi, bisa berceramah dengan kuat, dan bisa menyihir manusia dengan lisannya, lalu mengajak orang-orang mengikutinya dalam rangka tidak taat kepada penguasa, maka di sini mulai ada ketidakamanan. Mulai bibit-bibit kekacauan dia tanamkan. Dan ini berbahaya buat negeri kita. Sekali lagi, aman adalah nikmat Allah yang besar, yang terkadang kita tidak menghargainya. Nah, tadi sudah saya katakan, kapan kita mulai menghargai nikmat aman? Kalau sudah aman sudah hilang, naudzubillah. As-sa'idu man wu'idha bi ghairihi. Orang yang berbahagia adalah orang yang bisa mengambil pelajaran dari orang lain. Ambillah pelajaran dari Suriah misalnya. Bagaimana lihat, kita lihat sekarang kondisi Suriah yang semakin kacau balau. Yang awalnya adalah seakan-akan bendera amar ma'ruf nahi mungkar yang dikedepankan, tapi sebenarnya adalah pembangkangan kepada penguasa. Dan terjadi apa yang terjadi sekarang? Lalu masuklah, ketika kondisi sudah semakin kacau, masuklah, ditambahlah kekacauan dengan masuknya negeri-negeri kafir ke negeri Islam, sehingga
semakin bertambah jumlah korban jiwa, anak-anak, wanita, dan orang-orang tidak berdosa. Kata Syekh masyhur Hasan Salman dalam sebuah ceramahnya, ulama-ulama yang dulu menfatwakan perang di Suriah, bolehnya perang di Suriah, mereka semua menanggung dosa darah-darah yang tertumpahkan di sana. Mereka kelak ditanya sama Allah. Berfatwa dengan fatwa yang menyebabkan mereka berani menumpahkan darah penguasa. Sekarang lihat, Suriah, apa yang kita lihat di Suriah sekarang ini? Silahkan Anda baca media tentang Suriah. Antum akan temukan banyak ratusan ribu kaum muslimin yang hijrah. Jutaan rumah yang luluh lantak. Yang tadinya kita lihat kota yang berjalan, ekonomi yang berjalan, sekarang rata dengan tanah. Yang kita lihat hanya bangunan-bangunan yang bekas dengan lubang-lubang peluru. Dan bahkan bisa jadi kita akan melihat mayat-mayat yang berserakan. Mayat-mayat bayi, perempuan, orang-orang tak berdosa. Itu tidak kita inginkan. Dan kalau sudah seperti itu, apakah cepat kembali pulihnya? Menghancurkan lebih cepat daripada membangun. Kalau sekarang sama-sama kita sama-sama penduduk sebuah tempat misalnya menghancurkan masjid misalnya, sama-sama kita pegang palu lalu kita mencoba menghancurkan sebuah bangunan, menghancurkan masjid misalnya, 1 jam selesai, masjid itu akan hancur. Tapi membangunnya 1 jam, membangunnya, mengembalikannya menjadi masjid lagi 1 jam, tidak. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, hanya Allah yang Maha tahu selesainya. Negeri yang sudah begini, yang sudah terlanjur hancur begini, kapan akan kembali pulih? Hanya Allah yang Maha tahu. Maka berfikirlah matang sebelum melakukan tindakan-tindakan. Apalagi di zaman sekarang yang penuh dengan berita-berita dusta tentang penguasa kita misalnya. Dan ini janganlah kita ikut-ikutan dalam hal ini. Kita berusaha menjaga keamanan, ketertiban yang insya Allah nanti maslahatnya kembali kepada kita. Kalau negeri ini tidak aman, ma'asyiral ikhwah, apakah kita diuntungkan dari negeri kita yang tidak aman? Tidak. Yang diuntungkan orang lain, kita yang rugi. Negeri ini tidak aman, yang rugi kita sendiri. Maka ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, mari sama-sama kita ikuti dan taat kepada Allah dan Rasulnya dalam hal taat kepada penguasa. Sekali lagi, ketika kita bicara taat kepada penguasa, kita taat kepada mereka dalam hal yang ma'ruf. Berkali-kali saya ulang, dan ini untuk menegaskan bahwa beda antara taat kepada penguasa dalam hal yang ma'ruf dengan menjilat penguasa. Saya tidak memerintahkan kita untuk menjilat penguasa, yakni taat kepadanya dalam segala sesuatu, tidak. Hal yang ma'ruf kita ikuti, hal yang mungkar tidak kita ikuti. Dan kita mencoba memberikan nasihat dengan cara yang baik kepada penguasa. Dan di antara contoh yang diajarkan Nabi SAW ketika menasihati penguasa adalah tidak di depan umum. Berdua dengannya kalau kita sanggup. Jika tidak sanggup, maka kita masuk ke dalam firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hadis berikutnya, tapi sebelum kita menyebutkan hadis berikutnya, hadis yang terakhir di bab ini, penulis menyebutkan sebuah kesimpulan yang kiranya penting disebutkan di sini. Kata penulis, wa ayyu jurmin a'dhamu min an tubayyi'a rajulan thumma tanzi'a yadaka min ta'atihi wa tankata as-safqah wa tuqatilahu bisayfik aw takhdulahu hatta yuqtal. Kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala, komentar beliau setelah menyebutkan hadis-hadis tentang ketaatan kepada penguasa dan baiat kepada penguasa, dan dosa apa yang lebih besar daripada dosa orang yang membaiat seseorang, mengangkatnya sebagai penguasa, kemudian dia menarik ketaatannya, yakni dia membatalkan baiatnya, membatalkan perjanjiannya, kemudian bisa jadi mengangkat senjata melakukan revolusi kepada orang ini, atau membiarkannya ketika ada orang menyerangnya sampai mereka terbunuh. Ayu jurmin a'dham min hada. Kata beliau, dosa apa yang lebih besar dari ini? Maka beliau memasukkannya ke dalam al-kabair, dosa-dosa besar. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang terakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja minal jamaah qaida shibrin faqad khala'a
ribqatal Islam min unuqih. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, hadis ini dikeluarkan Imam Abu Daud dan juga Imam Ahmad dan juga Al-Hakim, dan hadis ini mempunyai syawahid, mempunyai pendukung-pendukung sehingga dia menjadi sahih li ghairi. Nabi bersabda, "Man kharaja minal jamaah," barang siapa yang keluar dari jamaah. Al-jamaah di sini yakni kaum muslimin yang dipimpin seorang penguasa. Nah, di sini disebutkan oleh Syekh Masyhur Ibn Hasan Salman, pentahqiq kitab Al-Kabair ini, al-jamaah allati ya'tham al-muslim bimafaraqatiha fi hadzal hadits wa fi ma ya'ti fil hadits alladhi yalih huwa jama'atul muslimin alladziina ala ra'sihim imamun muslim. Al-jamaah di sini yang tidak boleh kita keluar darinya, yakni jamaah kaum muslimin yang dipimpin seorang penguasa muslim. Maka barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada jamaah kaum muslimin yang dipimpin sebuah penguasa muslim, walaupun hanya sejengkal, kata Nabi, walaupun hanya sejengkal, maka sungguh dia telah terlepas dari ikatan Islam dari lehernya. Yani seakan-akan dia telah keluar dari Islam. Jadi gambarkannya orang yang keluar dari ketaatan kepada penguasa sama seperti orang yang murtad, menunjukkan bahwa itu dosa besar. Karena sekali lagi, orang seperti ini nanti akan menimbulkan kekacauan di negeri ini, lalu hilang nanti keamanan dan ketertiban, maka rusaklah semua kondisi dan akhirnya kita sesali belakangan. Maka janganlah kita terpengaruh dengan orang-orang yang berupaya untuk membuat negeri tidak aman. Sekali lagi, jagalah keamanan negeri ini. Jika aman negeri ini, kita semua yang diuntungkan, insya Allah, tidak usah khawatir. Dan kebalikannya, kalau negeri tidak aman, na'udzubillah, dan kita tidak harapkan itu, kita semua nanti akan menanggung kerugiannya. Dan sekali lagi, as-sa'idu man wu'idha bi ghairih. Orang yang berbahagia adalah orang yang bisa mengambil ibrah dari apa yang terjadi pada orang lain. Ambillah ibrah dari tempat-tempat lain yang kacau disebabkan karena kita melalaikan perkara yang satu ini. Dan ma'asyar ikhwah rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah berikan hidayah kepada kita semua dan juga memberikan hidayah kepada para penguasa kita yang memimpin negeri ini, agar Allah berikan hidayah kepada mereka sehingga mereka mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada umat Islam, sehingga kelak kita semua dikumpulkan ke dalam surganya. Ma'asyar ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kiranya yang bisa kita sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat dan masih ada beberapa waktu. Jika ada pertanyaan yang telah sampai kepada redaksi, kita baca sebagiannya. Mudah-mudahan apa yang bisa kita bahas pada hari ini bermanfaat buat kita semua. Ada pertanyaan di sini, ada Ibu Dian di Cikarang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terkadang tanpa disadari saat berbincang-bincang dengan teman atau keluarga, suka terucap keluhan dan kekecewaan tentang pemimpin negeri ini. Beliau begini dan begitu, karena kenapa punya kebijakan begini dan begitu yang merugikan rakyat. Apakah ini hal yang tercela dan dilarang, Ustaz? Yang pertama, kedzaliman penguasa itu biasanya berasal dari kedzaliman kita sendiri. Ini rumus yang Allah tabaraka wa ta'ala telah abadikan dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Begitulah kami jadikan orang zalim yang satu menjadi pemimpin bagi orang zalim yang lain. بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Maka dari sini, ma'asyar ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kalau Allah uji kita dengan pemimpin yang zalim misalnya, dan alhamdulillah sejelek-jeleknya penguasa kita saat ini tidak lebih jelek daripada penguasa-penguasa yang zalim, yang diktator. Alhamdulillah masih banyak insya-Allah kebijakan-kebijakan penguasa kita yang baik, dengan tidak menafikan adanya kebijakan-kebijakan yang terkadang kita merasa kecewa. Tapi tetap, ini tidak membuat kita boleh keluar dari ketaatan. Yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan pertama, bertobat kepada Allah.
beristighfar. Tadi sudah kita bacakan ayatnya, bahwa tidaklah Allah jadikan orang zalim sebagai penguasa bagi orang zalim yang lain karena dosa yang mereka lakukan. Bima kanu yaksibun, karena dosa yang kita lakukan. Ya, antum lihat, perhatikan kondisi masyarakat kita. Bukankah kezaliman terjadi antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain? Sebagai contoh nyata yang kezaliman yang kita lihat, dan ini hampir tiap hari kita temukan, kezaliman yang dilakukan sebagian pedagang muslim. Sebagian, saya tidak mengatakan semuanya. Tapi kondisi mayoritas kita mengecewakan. Pedagang-pedagang muslim, mereka muslim. Antum lihat, banyak di antara mereka, selain memang banyak di antara mereka yang meninggalkan sholat, melakukan kezaliman, tidak melaksanakan sholat, plus banyak timbangan-timbangan mereka yang tidak benar. Sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak di antara mereka yang mengotak-atik timbangan mereka. Saya ingat betul, dulu ada sebuah cerita yang sampai ke saya, dan dari orang yang thiqah insyaAllah, bahwa dulu sekitar tahun 80-an, 70-an, dulu sering pemerintah itu melakukan pemeriksaan mendadak di beberapa tempat untuk mengecek timbangan-timbangan. Nah, kalau sudah ketahuan duluan, maka biasanya orang-orang itu nanti, orang cerita kepada saya, mereka nanti akan minjam timbangan bapaknya. Karena timbangan bapaknya itu benar, yang lain tidak benar. Lihat, dan terjadi di masyarakat, terjadi mulai dari pasar tradisional sampai pasar yang modern, antum melihat banyak kezaliman terjadi di situ. Buktikan. Kita beli buah saja, kadang kita ragu dengan timbangannya. Kita beli makanan saja, sekian ininya, bungkusnya ternyata isinya hanya setengah saja. Ada orang jualan makanan-makanan yang di plastik itu, saya ingat dulu Ramadan, kurma, di bawahnya itu ternyata diisi dengan kertas-kertas sehingga seakan-akan penuh berat, katanya isinya kertas-kertas. Dan ini masyarakat dengan masyarakat, kezaliman antara masyarakat dengan lihat masyarakat kita. Lihat masyarakat kita. Belum lagi amanah-amanah yang sangat sulit, mencari orang yang amanah pada zaman kita sulit. Saya pengguna kendaraan roda 2 dan roda 4. Sering kita dikecewakan dengan bengkel-bengkel non resmi maupun yang resmi. Kita buka, walaupun pahit ini harus disampaikan. Kita kadang kecewa dengan tidak amanahnya bengkel-bengkel resmi maupun yang tidak resmi. Ini masyarakat dengan masyarakat, kezaliman. Bahkan kita susah mencari tukang bangunan yang amanah, susah sekali. Dari hal yang remeh sampai hal yang menengah dan bahkan besar, susah menjadi orang amanah pada zaman kita. Lalu kita kecewa dengan penguasa, tidak kecewa dengan apa yang kita lakukan satu sama lainnya, ini menakjubkan. Maka yang pertama, sikap pertama adalah istighfar dan taubat kepada Allah. Kita semua, pedagang maupun bukan pedagang, karyawan atau bukan karyawan, wira swastawan atau bukan wira swastawan, tukang bangunan atau bukan tukang bangunan, siapa saja kaum muslimin beristighfar dan bertobat kepada Allah. Kadang kita tidak masuk akal. Kita ingin penguasa kita seperti Abu Bakar dan Umar. Antum tahu siapa rakyatnya ketika Abu Bakar dan Umar berkuasa? Siapa rakyatnya Abu Bakar ketika Abu Bakar menjadi penguasa? Umar bin Khattab. Itu rakyatnya Umar bin Khattab. Level-level Umar, Uthman, Ali, dan para sahabat-sahabat senior. Begitu rakyatnya, begitu penguasanya. Karena kita ingin penguasa kita adil, sehebat Abu Bakar, Umar, tapi kondisi kita tidak seperti yang diharapkan. Maka ma'asyara ikhwah rahimani wa rahimakumullah, maka yang pertama, sikap yang pertama istighfar dan taubat. Perbaiki kondisi kita dan dimulai dari diri kita dan keluarga kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Nah, dimulai perbaikan itu dari diri kita, kemudian keluarga kita. Kita menjangkau orang di luar dari keluarga kita agak susah, maka jangkaulah yang bisa dijangkau, mulai dari keluarga kita sendiri. Maka dari sini, kita mulai perbaikan dari diri kita perbaiki diri kita hilangkan kezaliman dari diri kita, dan kezaliman yang paling besar yang terjadi di negeri ini, syirik terjadi. Kesyirikan. Lalu Anda berharap penguasa tidak berbuat zalim, sedangkan kita banyak melakukan kezaliman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan kepada sesama manusia.
Maka sekali lagi yang pertama taubatlah kepada Allah. Kita semua tidak terkecuali. Kita beristighfar dan bertobat kepada Allah. Insya Allah kalau setiap kita berupaya untuk memperbaiki dirinya dan memperbaiki keluarganya, insya Allah lama-kelamaan nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan munculkan dari keluarga-keluarga yang taat itu akan dimunculkan pemimpin masa depan yang lebih baik. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, berdoalah kepada penguasa, berdoalah kebaikan. Kata para ulama, kalau seandainya saya punya doa yang mustajab, saya akan doakan penguasa mendapatkan hidayah. Karena kalau saya sendiri dapat hidayah, maka manfaatnya sedikit. Tapi kalau yang dapat hidayah penguasa, maka dia akan bermanfaat bagi semua rakyat. Maka ini yang kedua. Dan di antara tanda yang dengannya kita dapat mengetahui bahwa ini ahlus sunnah atau bukan ahlus sunnah wal jamaah, doa kebaikannya bagi pemimpin. Bukan doa keburukan. Karena sekali lagi, kalau mereka buruk, yang nanti merasakan tidak enaknya kita juga. Dan kebalikannya, kalau mereka baik, maka nanti akan yang merasakan baiknya kita juga. Dan itu yang kita harapkan, bukan kebalikannya. Masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kiranya sampai sini dulu pembahasan kita. Tinggal beberapa menit lagi azan maghrib. Kita tutup. Subhanallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.